Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan pada channel Saiful Ardani. Kali ini kita akan membahas tentang apakah itu PSR ataupun permajaan sawit rakyat yang telah booming pada saat ini, yang didamba-dambakan. Mungkin banyak pertanyaan tentang PSR oleh petani. Kali ini kita akan membahasnya. Semoga bermanfaat. Mari kita ikuti video ini hingga selesai, sehingga tidak ada keraguan di hati saudara-saudara sekalian. Selamat menonton. Dengan latar belakang kelapa sawit, saya akan menjelaskan apa itu PSR yang disingkat dengan atau singkatan dari permajaan sawit rakyat. Permajaan sawit rakyat itu adalah bantuan hibah dari pemerintah yang diberikan melalui suatu badan, yaitu BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang dihimpun dalam lembaga ini. Siapa sajakah yang bisa mendapatkan PSR ini? Yang pertama adalah petani yang mempunyai lahan dan mempunyai legalitas lahan. Yang kedua, umur tanaman kelapa sawit sudah mencapai 25 tahun. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu produktivitas sawit hanya mencapai 10 ton per hektar per tahun. Itulah mereka yang bisa untuk didaftarkan kepada PSR. Lalu bagaimana untuk mendaftar kepada PSR? Yang pertama adalah membentuk wadah yang namanya kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani, bisa juga koperasi pertanian. Kemudian diusulkan kepada lembaga yang ditunjuk di wilayah kabupaten kota di bawah naungan Dinas Perkebunan ataupun Dinas Pertanian terkait. Keuntungan dari PSR ini adalah para petani bisa mendapatkan bantuan dana hibah sebesar 30 juta per hektar yang dipergunakan untuk produksi, yaitu digunakan untuk pengelolaan lahan, pembelian bibit, pembelian pupuk, dan lain sebagainya, sehingga produktivitas sawit rakyat meningkat dengan baik. Dari kriteria yang saya sebutkan tadi, apabila petani kelapa sawit bisa juga apabila terdapat bibitnya yang salah bibit, yang bukan bibit unggul ataupun bukan dari PPKS ataupun bibit dari perusahaan yang berlabel biru, itu bisa didaftarkan untuk menjadi anggota PSR. Kelembagaan pertanian yang saya sebutkan tadi dari kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani harus memiliki badan hukum. Kemudian tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang ingin mendaftar kepada PSR, yaitu sudah legalitasnya sudah jelas, apakah itu surat dari desa atau surat keterangan camat ataupun di atasnya yaitu sertifikat dan sebagainya. Dana bantuan hibah sebesar 30 juta itu digunakan untuk pembelian bibit, pengelolaan lahan, pemupukan dan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Apabila lahan bantuan itu masih dirasa masih kurang, maka petani bisa diusulkan untuk mendapatkan pinjaman lunak, yaitu bantuan KUR dari bank yang ditunjuk dari pemerintah. Dana hibah yang 30 juta itu dihabiskan dulu sampai di mana kemampuan ataupun selesainya dan tersebut untuk operasional dari PSR. Namun jika sudah selesai baru diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari KUR. KUR ini bisa dibayar setelah nanti masyarakat dari peserta PSR ini setelah berhasil atau panen, yaitu TM1.
Untuk operasional kegiatan peremajaan sawit rakyat dari perajangan atau pengolahan lahan sampai dengan mau panen disusun RAB bersama dengan peserta PSR dan outtaker yang ditunjuk dari perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO. Kemudian rancangan anggaran dan biaya itu dilaksanakan, namun apabila sudah pada waktunya terdapat untuk pembiayaan di luar hal tersebut, petani dapat disarankan untuk mengajukan kredit usaha rakyat ataupun pinjaman lunak dari pemerintah. Dan sistem pembayarannya ini yaitu flat, yaitu 6% per tahun, karena ini adalah program pemerintah, tidak ada fluktuatifnya, yaitu secara flat pembayaran. Syarat luasan dari suatu kelompok PSR yaitu minimal 50 hektar dalam satu kelompok, dan untuk per orangnya yaitu maksimal 4 hektar luasan areal. Jadi sahabat-sahabat petani silakan untuk tidak ragu dalam hal program ini, karena ini memang program pemerintah untuk mensejahterakan para masyarakat petani.